Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi fi wajhillah wa mardatil qurbi thawabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna syaihul muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi asrar barakatihi fid dharaini amin. Wa min amsali wururil usra, ini sudah ya. Ya. Kemarin wa min amsali wururil usra, kalau kemarin itu contoh ya orang-orang yang tertipu, ya, orang-orang yang tertipu dengan diri mereka sendiri, tertipu dengan amalnya. Salah satu di antaranya yaitu orang yang gemar berbuat maksiat yang tertipu. Ayak sial insan sumayatu. Orang berbuat maksiat, kemudian dia bertobat. Ya. Istighfar dengan lesannya, wa yastaghfiru lisanihi min ghairi ma'rifatin bi syara'i taubah wa tahqiqiha. Tanpa dia mengetahui syarat-syarat taubat dan kesungguhan daripada taubat itu diterima. Kemudian dia merasa bahwasanya dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau yang dalam konteks ini ya, itu dipahami oleh ahlul ilm, orang yang ngerti ilmu, ya. Kalau orang awam ya kita kasih gini, akhirnya mereka ya wis percuma wis dhewe tobat istighfar yo sik salah. Artinya jadi seperti itu. Makanya ini perlu dipahami dengan ilmu, ya. Ya, Al-Imam Abdul Ghani Al-Haddad ini beliau ini ya luar biasa. Jadi tahu kadar keimanan seorang itu ya opo, ya. Orang akhir zaman nanti kok kaya opo, ya. Jadi mereka orang-orang pilihan, ya. Para aulia Allah, ya. Itu mereka melihat ya dalam pandangan ke depan itu lebih dari orang-orang biasa, ya. Penyakit orang-orang ini akhir zaman ini kok kaya opo, seperti apa, ya. Nah, contohnya di sini orang yang tertipu itu siapa? Itu orang yang dia berbuat maksiat, kemudian taubat, terus dia istighfar dengan lesannya, ya. Dengan istighfar dengan lesannya, konteksnya di sini, ya maksudnya yaitu orang yang dia itu merasa ya wis lah, wis pokoke istighfar tok, dosa lek di ngapura, ya kan? Istighfar tok dosa lek di ngapura. Dengan maksud dia supaya bisa berbuat maksiat lagi. Ya, konteksnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ya seseorang itu kan memang punya potensi dia akan melakukan perbuatan dosa, ya. Makanya pentingnya kita itu di dalam setiap sholat kita itu kan meminta baca di dalam bacaan surat Al-Fatihah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, padamu aku beribadah. Maksudnya kita meminta keikhlasan di dalam kita ibadah, kemudian tidak hanya itu aja, wa iyyaka nasta'in. Kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah, jangan sampai kami ini ya diri kami ini, nafsu kami ini mari ibadah, ya, mari ibadah njaluk ngapura tapi nglakoni maksiat meneh. Ya makanya mintanya gitu dari nasta'in tadi itu, ya. Jadi kita ibadah tapi juga minta pertolongan sama Allah, ya. Bukan minta pertolongan atas bahaya yang di luar kita tapi dari diri kita sendiri. Makanya musuh yang paling berbahaya itu ya justru nafsu kita sendiri. Kenapa demikian? Karena nafsu kita itu lebih tahu dengan diri kita sendiri. Kalau orang lain kan nggak tahu, ya. Setan pun kadang kita masih bisa mengalahkan, ya. Tapi sudah bicara dengan hawa nafsu kita sendiri, ya, itu perlu namanya mujahadah, membiasakan. Harus perlu ikhtiar yang konsisten. Ya, melenceng titik tok ae wis blehar. Jangankan itu, olahraganya dikasih puasa Ramadan setahun sekali ya, saulan 29 hari. Wajib kan pas Ramadan. Ya, mari nih Ramadan ya Allah. Ya, itu cuma dikasih satu bulan dilatih menata hawa nafsu kita. Kita ada banyak
banyak yang nggak lulus, apalagi ini tiap hari. Makanya perlunya kita itu memahami betul-betul ketika di dalam bacaan surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, padamulah aku ini ibadah, menyembah. Berarti artinya apa? Kita berusaha, ya. Ya Allah, kula niki berusaha ikhlas meskipun dalam hati ini akeh ono ae pikiran atau tujuan yang macam-macam. Ya, yang penting sudah lillahi ta'ala. Ya, tidak hanya itu ya Rob, kami juga meminta pertolongan kepadamu. Jangan sampai kami ini ya mudah terjerumus dalam perbuatan yang menyebabkan kemurkaanmu. Ya, makanya di sini disebutkan ya ghairu ma'rifati bi syar'i taubah wa tahqiqiha. Ya, maka syaratnya taubat itu apa sih? Syaratnya taubat itu niat temenan, terus niat tidak akan ngulangi perbuatan itu lagi. Itu namanya taubat. Ya. Tapi di dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan bahwasanya orang yang takwa itu apakah orang yang nggak tahu berbuat dosa? Bukan. Ya. Orang yang takwa itu yaitu ketika mereka berbuat perbuatan dosa, ya, lantas mereka bersegera istighfar. Apa di dalam Al-Qur'an itu fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya, fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Kalau mereka itu orang takwa itu bukan berarti orang sing bener-bener bersih gak tau nglakoni itu dosa sama sekali. Ya, bukan orang sing paling bersih sekalipun, ya, orang yang paling soleh sekalipun itu justru musuh terbesar mereka adalah diri mereka sendiri. Ya, lek kita kan ya musuh terbesar kita ya syaitan itu ya malas, ya sembarang kali. Justru kalau orang soleh itu musuh terbesar mereka diri mereka sendiri. Contoh seperti apa? Ketika ada apa ahadun minas sholihin, satu orang soleh itu ketika yaitu ibadah, ya. Terus dia bilang saya takut, ya. Ojo-ojo ibadah kuwi gak diterima, ya. Ojo-ojo kok aku ibadah itu kok merasa bahwa saya lebih baik dari orang orang lain, ya kan? Ya, saya lebih baik dari orang lain. Ini menyebabkan ibadah saya nggak diterima. Kalau kita kan opo, lek mau cari wong awam. Wis pokoknya sampean nang secara syariat sampean sholat itu gak sholat ya pasti jelas bagusan yang sholat. Itu kalau pandangan syariat. Tapi kalau orang-orang soleh itu levelnya wis beda ya. Wedi. Lek kita kadang wis mah gak tau sembahyang, gak tau ibadah ya. Ya niatmu dek rada pinggir sithik lah ya. Kita kan kayak gitu ya. Soalnya level setan sing godha ambek nafsu sing godha yo beda pisan. Ya, makanya pentingnya kita meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, syaratnya taubat itu tadi tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, orang-orang yang takwa itu idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullah itu ingat Allah itu tidak hanya apa namanya? Tidak hanya dengan zikir saja. Dzakarullah itu macam-macam. Ya, dzakarullah itu bisa dengan sholat, bisa dengan baca Al-Qur'an, bisa dengan beramal soleh, ya kan? Itu namanya zikrullah. Pokoknya segala perbuatan kita, ya, segala perbuatan kita, ongkep, ya, ya, segala perbuatan kita, baik itu ucapan, ya, baik itu ucapan, perbuatan, atau apa yang ada di dalam hati, tindak tanduk hati kita, ya, selama itu tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut zikrullah. Ya. Ada zikrul bil lisan, ya, baca sholawat, istighfar, baca Quran, ya, ngaji dan lain sebagainya. Ada zikrul bil arkan dengan perbuatan. Ya, zikir bil arkan macam-macam ya, sholat tadi itu kita bersedekah, kita membantu orang lain, ya. Dan segala berbagai macam amal soleh, ya. Zikrun bil jinan, bil arkan, ya, dengan hati. Apa itu contohnya? Ketika kita sholat, ya, terus berusaha, ya, sholat di hati ini melok sholat pisan. Ya Allah, ya, niki sholat kula kathah bolong-bolonge jenengan terami senajan banyak banyak kurangnya. Itu namanya zikrun bil lisan. Misalnya jalan sama jalan
jalan terus ngelihat ada orang, apa namanya, orang jualannya sepi, ya. Bagaimana perasaan kita? Aku gak iso bantu, soalnya podo gak duwe gitu. Tapi bilisan dengan hati. Kita doa dalam hati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya Allah, barokah sholawat iki jenengan larisi tiyang niku. Ya, jenengan larisi dagangan iki jenengan paringi barokah ya Allah. Niku umate Kanjeng Nabi. Dalam hati kita baca doa itu, ya. Atau misalnya ya sama pasangan kalian, ya, boncengan, ambek konco misalnya konco iki lek gede ku misal konco ngono lho. Omong-omongan yo. Ya Allah sedakangane akan maca sholawat terus sholawat iku barokahe njaluk ana Gusti Allah cek wong iku dilarisi. Loh, itu bagus loh itu, ya. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, barokah sholawat, ya, jenengan larisi wong dodol iku, ya. Walaupun mungkin kita mau beli ndak punya uang, ya, tapi ndonga ndek ati, delok misalnya ada orang kesusahan, ya Allah barokah sholawat, jenengan paringi tiyang niku lancar, delok misalnya nyambangi wong loro, ada orang sakit, ya. Baca sholawat dalam hati, ya Allah dengan barokah sholawat, jenengan paringi waras tiyang niki, ya, waras tiyang niku, atau ambek Hilmi misalnya ambek koncone goncengan, kan durung duwe pasangan ya, liyane wis duwe kabeh. Ya, jadi men mhm, jadi misalnya ono koncone, "Ah, ya ndelokno iku ukur niku sepi wong dodolan niku gledek tiwian sepi, ayo maca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah paringi laris tiyang niku." Kita nggak tahu, mungkin dari apa yang niat kita, yang mungkin kita anggap remeh, ternyata Allah berikan apa, doa itu dijabai sama Allah Subhanahu wa taala. Entah untuk orang tersebut atau untuk kita sendiri. Kan kita kalau mendoakan orang lain kan justru malaikat akan mendoakan balik sama kita. Ya walaka mislu. Ya, semoga engkau juga mendapatkan yang demikian. Ya, ini namanya ibadah zikrun bil jinan, dengan hati, ya, dengan hati. Makanya wong golek atine apik, sembarang kali ndelok sembarang kali iku nilainya apik. Tapi lek atine elek ndelok sembarang kali iku elek. Ya, dene ndelok wong iku usahane sukses. Terus kok sik winginane paling ngutuh yul. Iku paling nyogok iku. Wis lek kan gitu, lek atine elek ya kayak gitu wis ndelok sono ae. Ya, boleh, ya. Ono parani pocong lho, Bu. Ya, ya, boleh, ya. Tapi lek atine apik kan, ya Allah, Masya Allah, wong iku wis iku barokah bengi apa, temen turu, men kenapa? Sini. Kecepit, Mir. Kecepit. Sini. Sini. Ada apa? Mercon itu. Mau kaget ya? Mau lu nggak makan jauh itu sih. Jauh, adik mau lihat ya. Ya, mau lihat mercon ya. Zikrun bil jinan, dengan hati. Nah, kemudian ya, wa minha ayyukthirul ma'asi wa yusirru 'alaiha. Ya. Wa yaqsuru fil wajibat, tsumma yahtaju li nafsihi bil qadar. Wa annahu la ikhtiyara lahu wa la qudrata 'ala tarki ma qad kutiba 'alaihi wa hadha ghururun 'adim wal qa'il bihi mubtadi' wa laisa min ahli sunnah, ya. Nah, juga contohnya ya, ini juga wis mulai muncul kayak gini-gini, ya. Juga mulai muncul kayak gini nih, yaitu orang sing dia itu terus-terusan dia berbuat maksiat, ya, terus berbuat maksiat, terus banyak meninggalkan kewajiban, ya, waqsuru fil wajibat. Ketika dinasehati, ditegur, apa jawabannya? Yahtaju li nafsi bil qadar. Loh, iki wis takdir. Ya, aku iki ya wis
awak ngene iki ditakdirno dadi wong sing ngene. Ya, ya ngene iki takdirno ngene. Ya emang gak sembarang. Aku iki ditakdir gak sedo sembarang. Ngono kuwi. Kayak tau koyo yo kayak bijak ngono ya ngomongnya. Ya kan? Kayak bijak, tapi itu sebenarnya tertipu. Wa annahu la ikhtiyara lahu wa la qudrata ala tarki ma qad kutiba alaih. Ya. Dia beranggapan bahwasanya aku iki ya gak bakalan iso dadi wong apik gitu loh. Ya. La ikhtiyara lahu wa la qudrata ala tarki ma qad kutiba alaih. Aku gak bakalan iso dadi wong apik koyo sampean ngene iki. Nah, aku ditakdir wong elek gini. Wa hadza gururun alimun. Ini termasuk orang yang benar-benar tertipu. Wal qail bihi mubtadi. Orang yang mengatakan ini maka dia termasuk ahli bid'ah. Ya iku ya bid'ah ngene iki. Maksudnya kok ngene iku ya mubtadi. Ya. Walaysa min ahli sunnah, bukan termasuk ahli ahli sunnah. Makanya paham yang seperti ini ada namanya paham apa? Pernah dengar? Apa? Qadariyah. Ya, ya. Qadariyah. Ya. Qadarullah insyaallah. Qadarullah. Karena nanti ya qadarullah ya qadariyah ya. Ada jabariyah, ada mujassimah. Jadi kalau kayak gini jadi apa? Jadi pas ketika mereka melakukan perbuatan dosa apa ninggalno salat gitu. Terus men gak salat. Oh yes, ditulis di takdir ini. Terus di takdir ini. Lek ketemu orang kayak gitu tuh sebenarnya jawabannya gampang. Ya, kuamplengan kuantem iso. Kan lapangan iki si takdir iki. Ya, kan isi takdir gitu rasane iki. Ya. Wah, misalnya kate bales, gak iso kan gak ditakdir bales aku ya. Ya. Jadi orang gini lawanan pakai dalil 46 ae. Ya. Apa 4? Ya 4 kali 6. Ya. 4 lembar kali 6, 6 lembar. Maksud itu papane kayak kuburan iku lho. Ya. Apa lek ngarani? Apa? Ya, bleseke kuburan iku lho ya. Isiku njaluk dikubur lagi itu. Ya. Jadi hati-hati dengan paham-paham yang seperti ini. Karena sekarang itu justru di media sosial itu sangat berbahaya kalau orang itu enggak punya dasar, terus ya ada orang muncul dengan ucapan yang sok bijak, ya kan akhirnya muncul ya. Kadang malah justru dari golongan orang yang paling merasa paling nusantara malah justru muncul. Ya, ini bahayanya. Yang penting kita itu ya, itu sholat itu enggak penting ya. Naudzubillah min dzalik ya. Percuma kalau kon kate bijak model opo ya, ambek ngomong ngono sholat gak penting ambek awake gak tau adus. Ya, ambek sakmene hak pirang-pirang ngene iki kan akeh kan ya, banyak kan sing beberapa tahun ini muncul iku kan ya. Hati-hati dengan yang seperti itu ya. Karena memang termasuk akhir zaman itu bakalan muncul orang-orang yang ya kelihatannya bijak ya, kelihatannya bijak tapi menjebak. Ya, kelihatannya bijak tapi menjebak. Dan orang-orang yang tegas di dalam beragama, di dalam amar ma'ruf nahi munkar dianggap apa apa macam misalnya radikal ekstremis ya. Ya padahal radikal ekstremis dan lain sebagainya, cap-cap sebagainya itu apa mabuk agama itu label itu muncul dari orang-orang non muslim, dari orang di luar Islam, ya kan? Ya. Tapi pernah orang Islam menyebut mereka misalnya orang-orang golongan di luar Islam dengan ucapan ekstremis, radikal, mabuk agama ndak ada. Itu semua dilabel nang Islam kabeh. Ya, ya. Labelnya nang ini Islam. Di luar Islam gak ono. Ya. Ono emek apa jenenge? Oknum. Ya, oknum yang kok paling ujung-ujungnya paling ya gangguan jiwa, kesehatan, kesehatan mental. Kok gak diomong gangguan agama ya. Gangguan agamanya seperti itu ya. Jadi memang ya kita harus punya dasar hati-hati di dalam kita itu media sosial itu kadang menjebak ya. Kemudian lift
Wa qaulu. Tanpa taat. Terus wa hadzal kalamu urida bihil batil. Anil maghfirah wa anisa ilaha. Ya. Kemudian juga orang-orang yang tertipu. Itu contohnya seperti apa? Wa minha amanil maghfirah ma'a taksir an intisali awamir wa jinabil maharib. Angen-angen oleh angen-angen dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ya, tapi ma'a taksir an intisali awamir. Dia melakukan kewajiban ala kadarnya. Ya, lek seneng tok baru kewajiban dilakoni. Wajtina bil maharim. Tapi dia tidak menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau amanil maghfirah dibarengi dengan imtisalil awamir wajtina bil maharim, itu bagus, itu masih masuk kategori roja, orang sing arep-arep. Ya, itu bagus. Jadi ya, dia melakukan kewajiban walaupun banyak kekurangan, paham ya? Dia berusaha melakukan kewajiban tapi banyak kekurangan, dan dia berusaha meninggalkan hal yang diharamkan, dan dia berharap-harap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang awam. Ya, ini umumnya kita seperti itu. Ya, umumnya kita seperti itu. Amanil maghfirah ini bagus. Roja, harap-harap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ini ya, wis kewajiban itu dilakoni mek pas dhek seneng kok, tergantung moodnya. Ya, atau fardul qober. Lek qober dilakoni, lek gak qober ya ditinggal. Ya, akhirnya ya min ahlil qober. Ya, kepinginnya tadi ahli qober, tadi ahli kubur ae wis ngono. Iya. Ma'anim tisali awir wajibnya bil maharib. Tapi dia menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu gak dilakoni. Ya, terus-terusan dia melakukan keharaman. Ya, ini juga termasuk orang-orang yang amanil maghfirah, yang tertipu. Atau seperti ucapan sebagian orang-orang yang gemar berbuat maksiat dan orang-orang yang banyak meninggalkan kewajiban. Contohnya, ya, nah itu juga muncul iki. Innallaha ghaniyun 'anna wa an a'malina wa laisa tadurruhu dzunub wa la tanfa'u ta'at. Gusti Allah itu gak butuh nang awake dhewe. Gitu ya. Kan ucapan ini kan bener kan? Ya. Gusti Allah gak butuh nang awake dhewe. Ya. Dan gak butuh dengan amal-amal kita. Bener ya? Kelihatan bener. Waduh, bijak sekali. Ya. Wa laisa tadurruhu dzunub wa la tanfa'u ta'at. Kalau kita melakukan perbuatan dosa itu tidak membahayakan Gusti Allah. Ya. Wala tanfa'u ta'at. Kita taat pun tidak akan memberikan manfaat sama Allah. Nah, kelihatan bener kan? Ya. Ya. Kelihatan bener. Nah, makanya beliau sampai Imam Abdul Haddad menjelaskan wa hadzal kalam haq uridu bil batil. Ini ucapan ini bener. Ya. Bener tapi uridu bi batil. Tapi tujuannya itu untuk melakukan kebatilan. Paham ya? Jadi ketok koyo yo ambek rokokan, ambek ngopi, ambek kaatus ngono. Ya, ambek kaatus ya. Ambek lebus. Gusti Allah enggak butuh nang amali kita, ya. Jadi kita lakukan dosa itu gak membahayakan Gusti Allah, ya. Dan gak akan memberikan manfaat ketaatan kita, ya kan. Ambek ngomong ambek sarung ngantok ngono, ya. Ambek kipasan, ya. Ngomongnya kok yo ya. Tapi dia enggak sholat, ya. Tapi dia enggak sholat, ya. Padahal tujuan kita melakukan ibadah itu, ya memang Allah enggak butuh sama ibadah kita. Dan Allah enggak butuh sama ibadah kita. Ya, dan enggak akan membahayakan, ya, dosa kita itu enggak akan membahayakan Gusti Allah. Iya benar. Ya. Tapi dengan kita melakukan ibadah, ya, dengan kita melakukan ibadah itu kita mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan perbuatan maksiat,
maka itu menyeret kita ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu jutaan ribuan tahun lalu sebelum menciptakan umat manusia, kita semua masih berada di alam arwah. Ya, Allah mengatakan apa? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, kita alam arwah anu gurung dadi masih masih di tulang sulbinya Nabi Adam, ya, ribuan jutaan manusia di tulang sulbinya Nabi Adam itu bersaksi sama Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala. Apakah apakah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan qalu bala syahidna. Ya, tapi ketika mereka dilahirkan, dimunculkan di dunia, banyak yang menyimpang. Ya, makanya nanti ketika dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala, dimintai kabeh pertanggungjawaban satu-satu. Ya. Kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Barang siapa ya, faman ihtada, berusaha dia meminta hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh, fa inna ma yahtadi li nafsi. Maka dia ya tujuannya dia adalah untuk dirinya sendiri. Ya. Tapi sing sesat ya tidak akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa namanya? Petunjuk itu banyak. Ya. Medan dakwah itu banyak. Orang mau nyari tahu tentang Islam ada. Mau nyari apapun ada di zaman yang serba modern ini ya. Makanya ucapan-ucapan yang seperti ini Allah nggak butuh sama ibadah kita. Kita tidak akan membahayakan Allah dengan perbuatan maksiat kita. Iya memang. Ya. Tapi itu membahayakan dirimu nanti. Membahayakan dirimu sendiri ya. Waqad alqahu syaiton ala qalbi hadzal mutamanni. Nah, yang seperti ini ya, ini tuh jadi sasaran empuk syaiton. Nah, ya. Jadi sasaran empuk syaitan untuk menanamkan di hati orang ini ya angen-angen kosong. Ya. Setan itu paling seneng ambek wong sing model ngene, Pak. Ya. Setan itu paling seneng ambek wong model ngene. Lah ya apa? Kenapa? Karena rata-rata orang-orang sing kok ngene iki, ya, itu justru orang sing merasa sudah paling alim, merasa paling tahu dan nggak butuh belajar sama orang lain. Rata-rata kebanyakan gitu. Coba kalau ketemu orang kayak gini, ya, apa apa iki singkatan ini, awak iki wis makome isih deho ya, wis beda wis. Qadarullah jadi anak ini beda makomnya ya, tingkatannya beda. Karena ibadahnya itu sudah ya, kamu kan ibadahnya itu masih ibadah basyariah, ibadahnya hayawan menungso. Jadi kudu teklak-tekluk ini aku ndek ati. Ya, aku ndek ati. Ya. Jadi kon lek ibadah iku kudu ngetokno leren wudu, lerenan ngetokno. Iku kayak didelok wong. Lek aku iki gak keturu ibadah. Ketok kok yo-yo ya. Ya. Ketok koyo yo-yo. Pokok ngono gampang godhone iku. Ya. Sampeyan duwe sepeda, tak tukuni sepeda sampean. Ya. Oh iya temenan. Tak butuh 20 juta. Ya ndi BPKB ni kuncine. Gawon wis. Lho ndi duwe? Loh, ketoke aku iki gak ngekek duwe, tapi ati dalam atiku iki ngekeki wis transfer nek kene. Lho, gak iso lho. Lho gak iso ta? Buktine sampean ibadah kok salat dianggap iso kok. Berarti ibadah sing nilainya tinggi dibandingin ambek donya sing gak ana apa-apane kan berarti kan luwih remeh. Coba kira-kira lek wong ngomong, "Iya wis ya." Ya iku berarti ya, oh tapi aja dadekno guru kok ngono. Kon badi sepeda siji. Lek wong sik anu, sik ngerti dhuwit is, berarti yes menclek berarti. Gampang, orang-orang kayak gitu itu titenono ya. Cek iso bedakno biru, abang, ijo, ya, ambek oren, ya, apa iku ya dhuwit 50.000, 100.000, 20.000, 5.000 iku lho. Iso bedakno ndak ya? Nek iso bedakno ya segara tok iku wis ya. Ya kalam fadhi lek basa basa kebaleni ya bener ya. Ya. Ente ini kalam fadhi. Ya. Basa kebaleni kan kok ngono. Basa Jodipan ya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya, setan ini sasaran empuk syaitan. Kenapa? Karena setan itu paling seneng ya membuat mainan orang-orang seperti ini. Wa ajrahu ala lisanil yaqta'anil maghfirah. Dipelintir sampai setan,
di lesan orang ini liyaqta'ahu bihi anil maut. Ya wong iki gak oleh ngapura. Ya, paham ya? Jadi orang ini gak bakalan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah goal tujuan dari syaitan. Itu sembali di sini. Ya kan? Kenapa? Karena kalimat yang seperti ini ya, itu justru lebih besar dosanya dari orang yang melakukan perbuatan maksiat dengan badan. Kenapa demikian? Orang maksiat dengan badan, nyolong, zina, dan lain sebagainya. Orang ini dalam hati kecilnya pasti masih ada rasa banyak penyesalan. Cek getun. Ya. Walaupun mungkin orang ini sing ngulangi meneh, gitu loh ya. Cek mengulangi perbuatannya lagi. Tapi ada penyesalan dalam. Tapi orang-orang sing model-model kok ngene iki, ya, itu justru kan getune. Soalnya apa? Karena ucapan yang seperti ini awali ya teko apa jenenge prosesore sing wis rusak. Nah, cara komputer iku ngono ya. Jadi wis rusak parah wis, kudu rangkae SAP sing rusak wis. Jadi sembarang kali wis sudah ya. Mesine wis wae mudhun mesin dioblok-oblok kabeh. Wis rusak parah sudah. Ya, oleh kayak gini. Nah, iki sing paling seneng dadi dolanane syaiton. Ya, liyaqta'ahu bihi anil maghfirah. Ya, wa anisa ilaha alladzi amanallahu bihi. Dan setan itu paling seneng godhong wong iki apa? Wong iki gak bakalan melakukan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan dia sudah seperti itu. Kemudian wa minha itikalu wal mukhal ya. على صلاح آبائهم وأجدادهم من أهل العلم والصلاح مع ترك الاقتداء بهم في أخلاقهم وأفعالهم وأقوالهم الصالحين الصالحة وذلك من الغرور المذموم والحمد الفاحش. Ya. Nah, ini juga salah satu di antaranya ya, orang yang tertipu itu apa? Wa minha itikalu ba'dil uswati wal mukhallitin ala sulahi abaihim wa ajdadihim min ahli ilmi was sunnah. Yaitu orang yang maksiat, meninggalkan kewajiban, melakukan keharaman, tapi ya mereka itu berpegangan ya bersandar dengan privilege mereka ala sulahi abaihim wa ajdadihim. Ya, bapakku iki wong soleh, mbakku iki wong soleh, mbakku iki wong ahli ilmu. Jadi masuk aku ngelakuin maksiat itu kok sih diselametno ambek mbakku ambek ya ambek bapakku sing orang-orang soleh. Ya. Nah, justru yang seperti ini ya ma'atarkil iktidak bihim fi akhlaqim. Mereka seperti melakukan seperti itu tapi tidak mengikuti jalan orang tua mereka, tidak mengikuti jalan kakek-kakek mereka orang-orang yang soleh, baik dari akhlak, perbuatan, ucapan, walim as-solihah. Ya, ini termasuk gururul madmum. Ini termasuk ya seseorang yang benar-benar tertipu. Ya, ini yang baru real yang namanya tertipu dengan nasab. Mengandalkan nasab tapi tidak ada kasab. Maksudnya apa kasab itu? Ikhtiar, ya. Nggak berusaha, ya. Ngandalkan nasab tapi tanpa kasab akhirnya jadi asap. Apa wis gak ada apa-apa, wis gak oleh apa-apa. Ya. Katoke mbeluh tapi hilang akhirnya. Ya. Ya. Jadi di dalam syair itu apa lu? Ya. Apa? Ya. Laisal fata mangqala kana abiyya. Walakin al-fata mayaquluha anada. Ya. Fala tatruki taqwa itikalan alan nasabi. Wa qad rafa Allah Salmana Farisin wa wadu al-wahima abalah. Ya. Laisal fata mayaqulu kana abi. Bukan seorang pemuda ya, itu yang mengatakan oh iki loh mbahku. Ya. Nenek moyang. Ya. Aku ini turunannya Wali Songo. Saya ini keturunannya Wali Songo. Saya ini apa? Basaiban al-Iblisi. Terus tiba no sertifikat tuku.
malah dari apa, pembesarnya Al-Idrisi kan sing kenal ambek kan sing kenal ambek sing kei nasab iki. Malah mereka mengatakan, "Loh, di toko itu ijazah iku diperjualbelikan, apa wani itu digaekno." Terus ngilokno ketua Robito, ngilokno apa, tapi ndak ditanggapi. Ya, sampai akhirnya akun medsosnya dihapusi kabeh. Ya, ya. Akun medsosnya dihapusi semua. Ya, ya. Gak apa-apa lah kalian menyesal pernah jadi followernya, pernah jadi mengidolakannya, atau berharap jadi mantunya. Hil jangan lo Hil ya. Polisi berharap jadi mantunya. Ya, nama aslinya Pak Dadang. Ya, jadi ngandalno nasab. Ya, foto ayo Wali Songo. Tapi ya nggak diikuti jalannya. Maksudnya apa? Bagaimana akhlak terhadap apa, duriahnya Kanjeng Nabi, bagaimana mereka sholatnya, ibadahnya, akhlaknya bagaimana diikuti. Nah, tapi ya, ya. Walakin al-fata ma yaquluha anada. Ya, tapi seorang pemuda itu siapa? Yang mengatakan inilah aku. Ya, ya. Inilah aku maksudnya pas sembarang kali ikhtiar dewe. Gak mengandalkan privilege orang orang tua. Ya. Sekarang bahasa sekarang kan apa? Privilege. Ya, privilege. Ya. Kita umat Kanjeng Nabi kan privilege Kanjeng Nabi. Ya, ngandalo syafaati Kanjeng Nabi, tapi ya kudu bareng apa? Berusaha nyenengno Kanjeng Nabi. Ya. Gak memang mengandalkan privilege syafaati Kanjeng Nabi, tapi kewajiban gak tahu dilakoni. Malah nyusahno Kanjeng Nabi. Kate melok syafaat sing golongan endi kalau seperti ini. Ya. Wala tatriki taqwa itikalan alan nasab. Maka jangan meninggalkan ketakwaan ya. Itikalan ala nasab. Ya, dengan berpatokan berpegangan pada nasab. Untukku wong soleh, aku bakalan selamat. Ya memang ya. Ya memang nanti kalau Allah mentakdirkan kamu diselamatkan karena orang tuamu yang soleh, ya itu pun jaraknya ratusan tahun, lama nanti. Yaumil iya. Ya. Nabi Nuh, ya. Nabi ya, Tapi anaknya gak selamat kan? Kanaan, ya gak selamat. Nabi Lut, bukan Lutfi ya. Nabi Lut, Nabi Lut, istrinya, ya istrinya harus dikandani, ya ojo noleh, cik noleh. Di dalam riwayat kan ketika Allah mengutus malaikat untuk mengadab kaum Sodom, ya Nabi Lut istrinya Nabi Lut yang bocor nang kaumnya. Ya ono wong ganteng, loro nang ini oma, ada dirubung. Ya, ya, ya saiki murah muncul menit dadak LGTV. Iya liv, ya LG HD TV. Kan kaum itu, ya. Akhirnya kena siksa juga. Noleh. Ya, dalam riwayat disebutkan dia jadi batu. Dia batu ikut keangkat, ya. Diangkat dilugur nomen. Ya, di beberapa teori mengatakan bahwasanya ya negeri tersebut itu gunungnya meledos dari dalam bumi langsung muncul lahar. Apa itu? Apa sih? Oh, ada di sini. Ya, lahar langsung ditumplak. Ya, jangan kita berharap jangan sampai terulang lagi ya seperti ini. Karena kampanye mereka itu sangat luar biasa. Ya, Nauzubillah min dzalik ya. Makanya fadlatul taqwa itikal anak nasabi Bukotrof Allah Salman Al-Farisi. Allah SWT ngangkat derajat sahabat Salman Al-Farisi dan sahabat Bilal bin Rabah. Ya. Yang dari Bilal bin Rabah tahu sendiri, Salman Al-Farisi itu aslinya bukan orang Arab, ya kan? Orang Persia. Ya. Jadi bahasanya asli niku jadi Salman Al-Farisi ada mengatakan itu wong Londo. Ya. Salman Al-Farisi Londo. Ya. Ya. Tapi dianggap ya di dalam kitab sirah itu disebut Salman Al-Farisi termasuk bagian dari keluarga Nabi. Ya. Dengan idenya yang cemerlang ketika perang Khandaq, ya kan? Itu Salman
Al-Farisi. Ceritanya Salman Al-Farisi ini panjang ya. Wa qad wada al-waqi ma Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala merendahkan, meletakkan wahi ma Abu Lahab. Abu Lahab. Padahal pamane Kanjeng Nabi. Ya. Tapi berhubung gak oleh hidayah ya gak melok selamat. Ya. Ya, kemudian Lut wa minha ihtiraru ba'dil uswa ya ini ya. Kemudian juga ya ihtiraru ba'dil uswa, tertipunya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, biru'yati sholihin wa khidmatihim. Allah kasih mereka kesempatan ketemu dengan orang soleh. Ya, wa khidmatihim. Dan juga dikasih kesempatan bisa khidmat sama orang soleh. Wa husnud dzanni bihim. Ya, apa nak? Iya, naik mobil lagi. Husnud dzan bihim. Ya. Ma'al mujanabah, tapi ya, tapi tidak memberikan efek kepada orang tersebut untuk melakukan kewajiban, meninggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Minal khairi wassalah wal mulazamah li ta'til. Ini makanya apa ya? Apalagi zaman sekarang. Ada ulama yang mengatakan zaman sekarang itu ya riya ya. Tapi ini ya jangan ini cerna sendiri ya. Jadi ya, zaman sekarang itu orang itu sama ulama itu sama aulia itu gak ngambil berkahnya, ngambil selfie ini tok. Ya, Rono ini foto ambil ulama, foto ambil ulama. Tapi tidak merubah akhlaknya sama sekali. Ya, mek digawe apa namanya? Validasi ya. Validasi oh itu loh, tidak foto ambil iki, foto ambil iki, foto ambil. Tapi tidak merubah. Maksudnya apa? Tidak merubah akhlak mereka. Nah, ya, ya tetap berbuat maksiat, tetap berbuat. Yang bukan salahnya mereka kumpul dengan orang soleh bukan, tapi karena kesalahan dari mereka sendiri. Ya, ya. Kecilan sebenarnya. Ya, kan. Mari Om Alwi itu. Kecilan sebenarnya. Ya, jadi berapa banyak katanya. Ya, tapi kan kita husnudon aja ya. Kita husnudon itu mungkin ya niat hanya mereka yang tahu. Padahal orang banyak untuk atau sambil kayaknya kan kemarin dibahas sama Habib Umar ya. Salaman sampai nyebut kono gitu. Sama Habib Nabil ya. Sama Habib Nabil dibahas. Ya. Nyebut kono gini oleh salaman. Tujuannya ya, jangan dengan orang soleh. Ya. Padahal kalau orang yang benar-benar cinta sama ulama itu kadang juga hati itu sudah ya kadang juga apa namanya kita melihat sendiri kadang wong itu yang memang benar-benar dekat dengan apa dengan iya itu bapak siapapun kakak kan malah ya kan ya gak kan mau pasang status nih ke pasangan ya biasa aja malah kadang sing tas-tasan nih dengan hati bulan di di belakang Habib Bulan. Jadi ini Alwi. Kon ngono tok ae sombong sampe Habib. Aku bendina ambek Habib asegap. Aku ya gak sombong. Aku bendina ya gak sombong. Orang mending jadi ini lucu. Aku kadang ben minggu ketemu Habib Salim murid Habib Umar. Aku ya biasa ya. Hilmi tambah. Itu bendina ketemu Habib Hasan ya biasa. Ya tak kasih status kita bebasan ini ya ya lah ya dengan jadi ya, kalau memang apa namanya foto dengan habaib itu ya, buat sendiri koleksi sendirilah ya ya selama itu buat koleksi sendiri sudah ya kan buat koleksi sendiri coba orang tadi dahulu itu gak bingung foto ambil kiai gak bingung foto habaib sing didelok akhlake
Wes saiki kan kadang bingung, katanya butuh pipit, butuh pipit. Tapi ucapane gak diikuti, nasihate gak dilakoni. Ya, apa sing dinasihatno gak dilakoni. Ya, yang penting kan tidak ambek iki ya. Yes, gak ada salahnya sih sebenarnya. Cuman ya itu memang benar ya. Adab itu harus diutamakan. Ya, adab itu harus diutamakan ya. Makanya kemudian selanjutnya wa annamal wurur kasiratun. Jadi supaya kita itu enggak masuk akhirnya kan nek ngaji ku enak ya. Jadi tahu oh tibakno kok ngene iki. Kita khawatir termasuk golongan orang yang kasihkan ke Uma, kasihkan lagi. Ya. Oh ternyata wong lek ngene iku salah, keliru. Ya. Kayak kesempatan ketemu orang soleh ya. Tapi gak bisa ngambil hikmahnya. Ya. Makanya ya memang kan ada cerita ya, ada cerita kenapa kadang ada orang ahli maksiat ketemu seorang wali, langsung dia taubat. Itu karena dari hatinya husnudzonnya luar biasa. Dan dari hatinya dia memang kepingin benar-benar berubah. Ya. Kalau zaman sekarang, ya kadang di India ada majelis ilmu banyak banyak orang banyak ulama, alim ulama. Tapi kenapa kadang tidak merubah ya? Karena itu tadi ya. Jadi validasi semua. Ya. Divalidasi, oh ini juga ambil ulama, ya. Wong apa li kita aja nggak sombong ya yo. Kita setiap hari dekat dengan ulama loh. Ya. Ngarep itu kan depannya Habib Muhammad. Ya, ya. Terus sambil itu kan al huda ya kan. Bendino nggak gini ulama. Sing cari hilmi aku lu masuk bendino juga kiai ulama ya gak sombong. Sama aku jajar masih jamek. Masih jamek bendino ngene jujukane wong kiai. Apa dikasih selfie ambil? Enggak kan? Wih, rumah jajar masih jamek. Jadi ya sebenarnya biasa saja gitu ya. Yang paling penting itu dari kita itu bagaimana kita meneladani orang soleh bisa dapat apa keberkahan dari mereka. Kemudian bahan lurur hmm, ya ini ya. Jadi penutup bab ini ya itu masya Allah luar biasa. Alhamdulillah bin al-Haddad ya. Nafa'anallah bi ulmi asroriha amin. Beliau ngedikan anwa'ul hurur katsiratun kama taqaddam. Macam-macam jenis-jenisnya orang sing ketipu dengan amal ya, ketipu dengan status, ketipu dengan kedekatan dengan orang soleh, ketipu dengan amal ibadahnya sendiri dan apapun itu ya banyak sekali ya. Walalunya ciminha. Nah, cara kita bisa selamat dari itu semua gimana caranya? Ya, banyak. Yang pertama, balayuna cimina illa rujuk ilallah. Ya, kecuali caranya itu semuanya dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah mutlak gitu. Ya, kita bisa dekat dengan orang soleh bukan karena kita. Itu memang karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan di dalam ibadah, sholat dan lain sebagainya. Kita dimudahkan di dalam menjauhi perbuatan maksiat. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ittikal ala makhlifatihi wa koromi. Benar-benar yakin tawakal bahwasanya semua itu murni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sifat karom dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi itu harus disertai dengan apa? Hazmi wal ikhtiyat wa tashmir fi ta'ati. Hati-hati ya. Hazmi itu tekad, jadi tekad yang kuat. Wal ikhtiyat, hati-hati ya. Wa tashmir fi ta'ati, terus berusaha istiqomah ya. Berusaha istiqomah walau
banyak kekurangan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jid wal isyad fi ibadati. Ya, teman-teman di dalam ibadah. Ya. Tapi juga dibarengi ma'al ijtinabi maksiati, menjauhi perbuatan maksiat. Ya, dengan segala kemampuan kita. Wasyukru lahu ala dzalik. Nah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas semua itu. Ma'al i'tiraf bi ghayati taqsir anil qiyam bi aqalli syai'in min wajibi haqqihi ya. Jadi tapi itu juga dibarengi dengan apa? I'tiraf. I'tiraf itu apa? Apa namanya? I'tiraf itu ngerti, sadar diri ya. I'tiraf itu sadar diri, bukan sadar rai, sadar diri ya. Sadar diri ya. Bi ghayati taqsir. Sadar diri bahwasanya diri ini banyak kekurangan ya. Diri ini banyak kekurangan di dalam menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma'a mulazamatil inkisar iki ya. Ma'a mulazamatil inkisar itu apa? Terus berusaha, kalau bahasa gampangnya itu apa sih? Nangis, merengek, manja, ngerayu Gusti Allah. Ya. Inkisar wa nihayatil iftiqar. Menunjukkan betapa kekurangan kita. Ya. Kalau orang itu merasa bahwasanya ibadahnya lebih-lebih, maka dia pasti akan merasa malas ibadah. Jatuhnya kok memang amanil maghfirah, ya. Angan-angan oleh ampun. Tapi kalau dia itu merasa bahwa ibadahnya banyak kekurangan, maka dia akan berusaha meningkatkan amal ibadahnya. Ya kan? Ya, kita aja dalam urusan dunia, lagi oleh sakmi ini, ini berarti pasti apa? Berusaha omset ya, kayak munggah. Itu urusan dunia ya. Yang mungkin cuman kita nikmati selama 70 tahun. Itu pun 70 tahun gak mungkin full ya kan? Ya. Baru iso golek duit umur berapa? Umur piro? Umur 20, umur selawe, ya kan? Ya, umur selawe dipotong 60 tahun piro berarti wis? Berapa? Ayo, 35. 35 itu full 35 tahun kita menikmati kekayaan kita? Enggak kan? Cek dipotong dengan masa kerja. Ya. 35 tahun dipotong dengan 8 jam kerja. Iku lek melok wong, lek usaha dhewe 24 jam kamu kerja. Iya enggak, Mi? Bener. Ya. Orang kalau usaha sendiri ya 24 jam dia kerja. Mulai nang omah sik mikir, oh yo, wong sak meneh berarti meneh kudu iso tingkat meneh. Ya. Ono kurangi bingung gitu. Ono untunge bingung ya apa mempertahankan keuntungan. Tapi kalau ikut orang kan ya pokoknya aku sak meneh ya. Ya, ikut orang. Lah aku berusaha maksimal meneh iso naik tingkatan meneh. Itu kan perbedaannya di situ. Semua ada kurang lebihnya. Ya. Itu pun mungkin nanti kita enggak kerja sampai umur berapa. Ya kan? Ya, cek dipotong meneh. Jadi sampai jarinya pun tidak akan kita habiskan seluruh umur kita, ya kan? Nah, makanya di sini disebutkan ya, nihayatil iftikor ma'adawami tador wa du'a. Itu semua kita merasa kekurangan dalam ibadah kita, jangan pernah lepas dengan untuk terus-menerus tador wa du'a. Ya, merintih meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Luzumil istighfar ana al-lail wan nahar. Juga dibarengi dengan perbanyak baca istighfar ya. Ana al-lail wan nahar ya. Malam dan siang hari. Ana al-lail itu berarti ya sepertiga malam sak durunge subuh ya. Sak durunge subuh ya. Nah ini luar biasa. Baca istighfar sak durunge subuh itu fadilahnya luar biasa. Kalau istighfar sing astagfirullahaladzim wal mu'min ya. Itu melancarkan rezeki ya. Kalau kamu punya hajat ya, punya apa ya. Banyak istighfar ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada yang memberikan aku taufik hidayah kecuali semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita ada seorang ulama ini orang soleh. Jadi orang mursyid Thariqah Syadziliyah. Ya. Jadi thariqahnya Imam Abil Hasan Asyadzili. Ya. Imam Abil Hasan Asyadzili itu ya apa? Yang
Jombang yang baru meninggal itu tahun kemarin, Sumaye Jamaluddin Ahmad, iya. Ya itu kan thariqah Syadziliyah. Hilmi apa? Thariqah Hilmiyah. Qadariyah. Qabriyah. Fardu Qabr. Jadi thariqah Syadziliyah. Namanya Al-Imam Abu Musa Ad-Darir. Ini teman di dalam kitab apa namanya? Nuzhatul Majalis dan juga dalam kitab Fajrul Munir. Tadi beliau ini Syekh Musa Ad-Darir ini naik perahu bersama dengan perahu yang lumayan besar. Jumlahnya orang sak perahu ini kurang lebih 300 orang. Ya, di satu perjalanan ternyata sampai tengah lautan ada badai. Jadi ono badai besar, ombak sampai terombang-ambing. Ya, kata nakoda kapalnya, gak tahu tuh mon koyok gini. Ya, langit gelap, ya malam hari. Ya, jadi mungkin sebelum subuh. Langit gelap, hutan terus badai kayak gitu. Ya. Kalau kita dalam posisi itu apa? Ya wis tawakal. Ya. Zaman sakmono kan no HP katanya gak ada sinyal SOS ya. Zaman itu enggak ada. Ya, sekarang kan walaupun ono black box aja sih gak ketemu ya. Hati jadi terombang-ambing. Semua orang yang ada di dalam perahu itu pasrah juga. Ya, mau kabeh ya Allah, selamatkan kami. Atau tuh mau kok gini. Kapal sampai terombang-ambing, ombak yang sampai berapa puluh meter tingginya. Ya, akhirnya Musa Ad-Darir ini munajat tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, indra wong sak meniki iku Kanjeng Nabi. Ya, tawasul donga. Ya, salat dalam kondisi yang seperti itu, ya minta doa sama Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, nangis sampai ketiduran. Ya, sampai ketiduran. Itu. Nah, di dalam tidur diimpeni Kanjeng Nabi. Ya, mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu kunci kepingin ketemu Kanjeng Nabi itu nangis kepingin ketemu. Tak terturu. Ya, enggak usah ngurus dosa kita banyak memang. Ya. Banyak sopo sih enggak amal kita lebih dibandingkan dengan orang soleh jauh ya, tapi jangan sampai dosa kita yang banyak, kekurangan kita itu menghalangi, menyebabkan kita suudzon sama diri kita sendiri. Aku gak pantas ketemu Kanjeng Nabi, jangan. Ya. Husnudon kan untuk ketemu Kanjeng Nabi kudu husnudon. Ya. Lek suudzon, lihat kekurangan itu gak apa-apa. Itu untuk memotivasi kita untuk berusaha menjadi lebih baik. Tapi nudon ketemu Kanjeng Nabi itu kudu. Ya, aku kudu ketemu Kanjeng Nabi. Terus pasti nangis. Mimpi ketemu Rasulullah. Ya, tersenyum dituntun suruh baca sholawat. Ya, suruh baca sholawat dari awal hingga akhir. Baca sholawat selesai. Baca sholawat selesai. Bangun. Beliau baca sholawat tersebut. Badai itu rotok reda. Nah, langsung beliau perintahkan semua yang ada di lampu kapal tersebut untuk baca sholawat tersebut. Ya, untuk baca sholawat tersebut. Dibaca dari awal hingga akhir. Ya. Badai yang awalnya kok ngono mau, wah terombang-ambing, murmur langsung berhenti seketika. Ya, mandek seketika. Murmur langsung ada apa namanya? Langsung merokok isu uni saja. Gimana perasaan kita ya? Kita aja dalam posisi sepedaan misalnya, perjalanan jauh, hutan terus, peteng lampu sepeda mati, listrik mati ya bawah. Ya, itu udah embung itu kadang sih masih pas-pas ya kan, ini di tengah lautan. Ya, di tengah lautan. Ya, langsung itu reda. Ya. Ya. Sehingga dalam bacaan sholawat tersebut, ya, dengan wasilah bacaan sholawat tersebut langsung diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Selamat sampai tujuan. Nah, bacaan sholat itu disebut dengan sholawat munjiat. Ya, makanya itu awal mula sholawat munjiat. Ya, sholawat munjiat ini ya kalau kita punya hajat itu ya dibaca. Ya, ulama menyarankan itu dibaca 1000 kali. Tidak punya hajat. Biasanya itu cepat. Ya. Atau misalnya ya berhubung sregep dibaca habis sholat 1 kali. Ya. Atau sehari 70 kali. Sehari minimal 100
100 kali. Ya, namanya sholawat munjiat. Gak usah tak anu iso apal kabeh kan ya. Ya, Tuhan ya. Kasih tulisannya ya wis ya. Ini tulisannya bagian jadi ya itu isinya luar biasa. Ya, isinya itu luar luar biasa ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholawatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Sholawat yang menyelamatkan kami dari berbagai macam balak ya, ahwal wal afat. Nah, afat itu tadi ya, afat itu apa? Kalau ahwal itu bencana yang kelihatan langsung, gempa bumi, kebakaran, tabrakan atau apa namanya kebakaran dan lain sebagainya itu ahwal. Jadi bencana yang kelihatan. Lah afat itu yang paling berbahaya. Afat itu termasuk di antara bentuk afat itu ya yang tadi kita bahas. Jadi ibadah tidak no ternyata tertipu oleh amal ibadahnya. Ibadahnya gak diterima. Afat itu jadi satu bencana, satu balak yang tidak kita rasakan. Tapi balak ini dampaknya itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu namanya afat. Ya. Kalau ahwal bencana, balak itu paling kejadian selesai ya selesai. Ya, paling paling rugi materi, ya korban jiwa. Tapi kalau afat bisa anak, bisa keturunan juga. Ya, itu kalau afat. Ya. Kemudian watadbila nabi hajam al hajat. Dengan barokah salawat tersebut, engkau mudahkan, engkau kabulkan segala hajat hajat. Nah, kalau kita punya hajat ya, kalau punya hajat itu ketika baca ini watadbila nabi ya Allah, ya Allah itu apa dalam hati teman-teman nangis sama Allah Allah hajat tolong baca minimal itu 100 kali kalau sudah ngerti itu ya. Nggak iso 1000 kali 10 kali. 10 kali kok ketok pakai. Kalau sudah biasa itu gak repot. Loh, ya. Buktikan lek wis biasa ya. Membaca tasbih puter itu enggak terus merem wis 100. Ya. Atau enggak usah dihitung. Ya, enggak usah dihitung. Ya, mau sak melakukan. Tentunya Nabi yang awal apa tadi bilang ya. Kemudian waktu tahidu Nabi yang minjam istayat. Ya. Dengan selawat tersebut membersihkan kami dari segala macam perbuatan dosa. Jadi dari selawat ini ada istighfarnya. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa tarfa'una biha indaka derajat. Dengan barokah selawat tersebut engkau angkat derajat kami. Baik derajat di dunia, derajat di akhirat. Wa tuballighuna biha aqsal ghaya. Engkau sampaikan kami ya Allah kepada cita-cita kami yang tertinggi. Ya. Aqsal ghaya itu impian terakhir. Ya. Setiap dari kita kan punya yang namanya apa lek ngarani kuwi impian jangka pendek, impian jangka panjang, impian jangka menengah, impian jangka panjang. Ya. Tapi nggak ada yang namanya impian terakhir, nggak ada. Ya, oleh orang nggak siap dengan yang namanya impian terakhir. Ya. Padahal impian terakhir ini adalah penentuan manusia itu selamat atau enggak. Ya, yaitu husnul khotimah. Ya. Aqsul ghayat. Aqsul ghayat ini macam-macam ya. Misalnya kita punya hajat apa wadah nabi Allah jamal hajat ya Allah hajatku kepingin makan Madinah di situ tapi ya Allah apa namanya ingin punya anak soleh istrinya lagi hamil niatkan baca sholawat ini untuk kemudahan hajat kita apapun hajatnya ya misalnya ilmi ya Allah baginda hajat ya Allah hajat rekening full terus gak apa-apa lek rekening full buat aku ya amin ya Rabbal alamin misalnya apa namanya alwi misalnya takdiran Nabi Allah cuma aja ya Allah tanah sing luas ya Allah jadi juragan tanah jadi juragan tanam jadi juragan tanah rumah ya amin ya rabbal alamin ya aja juragan kawas ya sing dhuwur menisa njaluk gue sing dhuwur bisa ya terus kok njaluk zuat meneh wi betul kemudian minjami ilah ini ya yang penting ya ya waktu balik kan tidak selo ya sampaikan kami cita-cita kami yang paling tinggi apa itu pinjam khairat dari semua kebaikan fil hayati wa ba'dal mamat. Jadi kebaikan itu tidak hanya ketika kita hidup, tapi ketika kita sudah mati. Apa itu? Ya ada sedekah jariyah, ada anak soleh yang mendoakan kita, ada ilmu yang mungkin pernah kita share, pernah
dengan 6 orang dan diamalkan. Terus kita dapat pahala yang terus-menerus. Atau mungkin dari kita pernah ngajar anak kecil alif ba ta, ya, sama anak tersebut dipakai dari sholatnya sampai dia dewasa. Berapa banyak pahala yang didapat ya ini ya. Jadi sholawat munjiat ini ya dibaca boleh setiap kali sholat 1 kali atau 11 kali. 11 kali berarti kan kali 5 berarti 55. Hari nambahi piro selawe wis 70 selawe 15. Hari nambahi selawe wis 70 ya. Nambahi titik wis 70 atau 100 kali. Atau ketika kita punya hajat temen ya baca 100 kali. Allahumma sholli wa sallim ya Allah barokah sholawat ini ya Rabb mudahkan apa yang menjadi hajat ini apapun itu ya apapun itu sampai melakukan sepeda karena barokahnya sholawat itu luar biasa. Ndak hanya sholawat munjat, semua sholawat itu memiliki khasiat masing-masing ya. Kayak kunci gitu loh. Jadi ono ringi. Ada kuncinya sendiri ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama di malam hari ini dan dari bacaan maulid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nazama al-fikr min dawr al-ashraf al-muhammadiyyati 'uquda. توجهت إلى المتوسل سيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وعملي في الأعمال مقبولا وتوجهي في توجهة الخالص وسنة الموصولة اللهم يا من إليه توجه الآمل فتوض ظافرة ولا باب عزة تحطرها وتغشى منه الفيوضات الغامرة وتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأخضر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك والساكك رسل شهادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى هذا الترابي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل لك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب لك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا عتبا في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا أولادنا ووالدينا أولادنا ووالدينا وأزواجنا وأصحابنا وطلاباتنا وطالباتنا وعلى كثرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآتهم راية الدين القوي في جميع الأقوال المنصورة ومعالم الإسلام الإيمان بأهلها مأمورة مع المنصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكفي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ولا تحك في جميع النواحي والأقطار وأيد بالداعية من عندك ونسنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسين من جميع البلايا وفي الخزي المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين
وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأسلام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.